Halo, apa kabar saudara-saudari yang terkasih? Berjumpa lagi dengan saya Melki Pangaribuan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membagikan buah-buah refleksi pribadi saya. Refleksi saya berjudul Mukjizat Yesus dalam Iman Seseorang untuk Orang Lain. Pada kesempatan kali ini, saya merefleksikan Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 4 ayat 43 sampai dengan 54, khususnya ayat 50. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya lalu pergi. Yohanes 4 ayat 50. Saya membayangkan bahwa Yesus pergi dari suatu daerah ke daerah lainnya. Meskipun Yesus tidak dihormati di negerinya sendiri, tapi kehadirannya disambut sangat baik di tempat lainnya. Dalam bacaan Injil kali ini, saya kagum akan kuasa Yesus melalui kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Saya membayangkan bahwa si ayah telah berupaya keras untuk mendapatkan kesembuhan anaknya. Pegawai istana di Kapernaum itu mencari bantuan kesehatan untuk anaknya yang hampir mati. Hingga akhirnya sang ayah mendatangi Yesus dan memohon agar anaknya disembuhkan. Sekilas saya bertanya-tanya dengan kisah Injil kali ini. Di manakah istri pegawai istana itu? Kenapa istrinya tidak ikut datang memohon kepada Yesus? Saya menduga bahwa si ibu sedang merawat anaknya yang sedang kritis di rumahnya. Namun tentang informasi si ibu tidak diceritakan lebih mendalam oleh penulis Injil Yohanes. Bacaan Injil kali ini menarik perhatian refleksi saya. Pertama, si ayah datang langsung kepada Yesus tanpa menghadirkan anaknya yang sakit. Menariknya, ternyata Yesus berkuasa dapat menyembuhkan seseorang tanpa harus dihadiri orang yang sakit. Kedua, si ayah memohon kesembuhan untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Bagian menariknya adalah Yesus pun berkenan mengabulkan permohonan seseorang yang diperuntukkan bagi orang lain. Ketiga, Yesus tidak mendatangi langsung anak pegawai istana itu, tapi Yesus hadir melalui perkataan sabdanya, "Pergilah, anakmu hidup." Menariknya, kuasa Yesus bekerja melalui perkataan atau sabdanya tanpa langsung menjamah yang sakit. Dalam refleksi kali ini, saya juga terkesan oleh kepercayaan iman sang ayah yang percaya akan kuasa perkataan Yesus. Dengan hanya bermodalkan rasa percaya saja, pegawai istana itu kemudian pulang kembali ke rumahnya. Saya juga kagum dengan bukti nyata dari tindakan iman si ayah. Ia tidak hanya percaya dengan perkataan Yesus, tapi juga mau disuruh pergi oleh Yesus. Imannya tidak berhenti pada percaya saja, tapi dalam tindakan nyata, yaitu pulang kembali ke rumahnya. Dalam refleksi kali ini, saya teringat kembali pada sosok kedua orang tua saya, yang dengan sekuat tenaga berusaha agar anak-anaknya dapat sembuh dari sakit penyakit. Beberapa kali saya suka memperhatikan bapak dan mama saya berdoa kepada Tuhan. Mereka memohon kesembuhan anaknya yang sedang sakit. Saya tahu bahwa bapak dan mama saya tidak dapat berbuat banyak tanpa bantuan dari Tuhan. Saya meyakini bahwa sikap percaya dan berserah kepada Tuhan lebih utama meskipun belum melihat tanda dan mukjizatnya. Dan doa yang diperuntukkan bagi orang lain memiliki kuasa yang ajaib dari iman yang dimiliki seseorang. Dalam refleksi kali ini, saya mengapresiasi para orang tua yang senantiasa menyayangi buah hati mereka. Orang tua yang senantiasa memberikan kasih sayangnya pada anak-anak mereka. Namun, saya juga prihatin jika masih ada orang tua yang kurang peduli pada anak-anaknya. Dari kisah Injil kali ini, saya diinspirasi akan 3 hal pokok utama. Pertama, saya tidak perlu khawatir kalau seandainya saya tidak dapat mengalami tanda dan mukjizat dari Yesus. Yesus menghendaki agar saya harus tetap percaya dan berserah kepadanya akan segala hal, termasuk ketika menghadapi pandemik virus corona. Kedua, saya meyakini bahwa kuasa mukjizat penyembuhan Yesus tetap terlaksana melalui iman yang diyakini oleh seseorang. Asalkan orang itu sungguh-sungguh percaya kepada Yesus dalam tindakan nyata imannya. Contoh konkret dalam kisah Injil tersebut, sang ayah percaya terhadap perkataan Yesus. Ia akhirnya juga mau pergi dan berjalan pulang ke rumahnya dengan keniscayaan anaknya disembuhkan Yesus.
Ketiga, saya meyakini bahwa mukjizat Yesus masih terjadi hingga detik ini karena iman yang dimiliki seseorang. Iman yang bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi diperuntukkan juga bagi orang lain. Apakah iman saya bermanfaat bagi orang lain? Terpujilah Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah Maha Belas Kasih dan Penyayang. Tuhan, kami bersyukur untuk rahmat dan cinta-Mu untuk kami hingga detik ini. Ampuni kami Tuhan jika kami masih kurang percaya padamu. Curahkanlah kuasa-Mu agar kami boleh mengalami tanda dan mujizat-Mu. Bimbinglah kami ya Tuhan dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa percaya dan berserah kepada kehendak-Mu. Tuhan, kami mohon kepadamu, agar iman yang kami miliki bermanfaat bagi orang lain. Dalam kasih-Mu Yesus kami memuji dan memuliakan Engkau sekarang dan selama-lamanya. Amin. Refleksi ini dibuat di Harapan Jaya Bekasi Utara berdasarkan kalender liturgi 23 Maret 2020, hari Senin Prapaskah keempat, pada peringatan Santo Torelius dari Mongrovezo. Terima kasih telah menyaksikan sharing pribadi saya. Semoga dapat terinspirasi dan diberkati. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.